Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jaringan meristem. Saya akan menjelaskan apa itu jaringan meristem, ciri-ciri jaringan meristem, fungsi jaringan meristem, dan masih banyak lagi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas biologi. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian jaringan meristem. Apa itu jaringan meristem? Jaringan meristem atau disebut juga jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis, sehingga tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Ciri-ciri jaringan meristem. Yang pertama, terdiri atas sel-sel muda yang aktif membelah dan berukuran kecil. Susunan selnya sangat rapat sehingga tidak memiliki ruang antar sel. Bentuk selnya bulat, lonjong, poligonal, kuboid, atau prismatik dengan dinding sel yang tipis. Sel-selnya memiliki banyak protoplasma yang memenuhi isi sel. Sel-selnya memiliki satu atau dua inti sel yang berukuran besar. Vakuola selnya sangat kecil atau tidak ada sama sekali, dengan plastida yang belum matang atau berupa protoplastida. Sel-selnya belum mengalami diferensiasi atau spesialisasi dalam mendukung fungsi tertentu pada tumbuhan. Beberapa berfungsi sebagai jaringan penyimpan makanan. Selanjutnya adalah fungsi jaringan meristem. Jaringan meristem berfungsi sebagai jaringan embrionik untuk membentuk sel-sel baru. Sel-sel baru ini nantinya akan berdiferensiasi menjadi jaringan lain. Pada jaringan meristem, tidak ditemukan fungsi khusus seperti pada jaringan dewasa. Akan tetapi, keberadaan jaringan meristem sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Hal ini dikarenakan jaringan meristem menjadi kunci terbentuknya jaringan dewasa melalui proses diferensiasi atau spesialisasi. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan meristem. Jaringan meristem dapat dibedakan berdasarkan posisinya pada tubuh tumbuhan dan berdasarkan asal-usulnya. Yang pertama adalah dibedakan berdasarkan posisinya pada tubuh tumbuhan, yaitu meristem apikal. Meristem apikal adalah meristem yang terletak di ujung batang utama, ujung lateral, dan ujung akar. Pertumbuhan meristem apikal menyebabkan pertambahan panjang atau tinggi pada tumbuhan, baik ke arah atas pada apikal batang maupun ke arah bawah pada apikal akar. Pertumbuhan ini disebut pertumbuhan primer. Yang kedua, meristem interkalar. Meristem interkalar adalah meristem yang terletak di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah terdiferensiasi. Meristem interkalar menyebabkan ruas batang bertambah panjang dan juga menyebabkan terbentuknya bunga. Jaringan yang terbentuk dari meristem interkalar termasuk jaringan primer. Yang ketiga, meristem lateral. Meristem lateral adalah meristem yang terletak sejajar dengan permukaan batang atau akar. Meristem lateral menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang maupun akar sehingga batang dan akar akan membesar. Aktivitas meristem lateral akan membentuk jaringan sekunder. Selanjutnya dibedakan berdasarkan asal-usulnya. Yang pertama ada promeristem. Pada fase embrio, tumbuhan sudah memiliki sel-sel yang aktif membelah berupa promeristem atau meristem primordial. Promeristem merupakan bagian awal dari meristem yang sudah ada, yaitu berupa daerah kecil pada ujung akar dan ujung batang. Yang kedua, meristem primer. Meristem primer merupakan jaringan yang berasal dari perkembangan promeristem. Meristem primer memiliki sel-sel yang berkembang langsung dari sel-sel embrionik yang terdapat di ujung batang dan ujung akar. Meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan vertikal yang mengakibatkan perpanjangan batang dan akar.
Yang ketiga, meristem sekunder. Meristem sekunder merupakan jaringan yang berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Sel-sel meristem sekunder berbentuk pipih atau prisma dan memiliki vakuola yang besar di bagian tengahnya. Contohnya adalah kambium vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Berikutnya, pengertian dari kambium vaskuler. Kambium vaskuler merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah di antara pembuluh angkut xilem dan floem. Kambium menyebabkan pertumbuhan sekunder sehingga batang bertambah besar. Aktivitas kambium vaskuler ke arah luar akan membentuk floem atau pembuluh lapis dan ke arah dalam akan membentuk xilem atau pembuluh kayu. Dan yang terakhir adalah kambium gabus atau velogen. Kambium gabus adalah jaringan kambium yang membentuk lapisan periderm atau pelindung. Kambium ini terletak di bawah epidermis batang dan akar yang sudah tua. Aktivitas kambium gabus ke arah luar akan membentuk velum atau lapisan gabus, dan ke arah dalam akan membentuk veloderm atau korteks sekunder. Pada umumnya, velum merupakan sel-sel mati, sedangkan veloderm merupakan sel-sel hidup. Sekian penjelasan mengenai jaringan meristem dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.